Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nurjaman dari Prodi PAI 7C bersama rekan saya Asep Sukirman akan menjelaskan tata cara merancang kebijakan pendidikan yang baru. Ada 4 tata cara dalam pembuatan kebijakan pendidikan yang baru. Yang pertama ada perumusan masalah kebijakan. Perumusan masalah kebijakan merupakan sumber dari kebijakan publik dengan cara pemahaman dan identifikasi masalah yang baik, maka dapat disusun kebijakan yang baik. Jadi ketika kita merumuskan sebuah masalah dengan baik, maka akan terbentuklah sebuah kebijakan pendidikan yang baik. Itu yang pertama. Setelah perumusan masalah disusun, maka akan terbentuk sebuah agenda kebijakan. Apa itu agenda kebijakan? Agenda kebijakan adalah agenda atau sebuah buku untuk menuliskan sebuah agenda-agenda kebijakan. Begitu banyak masalah-masalah umum yang muncul, tapi hanya sedikit yang mendapat perhatian dari si pembuat kebijakan publik. Jadi semua masalah dikumpulkan, dicatat di agenda kebijakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah didefinisikan dengan baik dari para perumus kebijakan, nanti dipilih mana saja kebijakan yang dinilai baik. Lalu setelah itu ada tahap yang keempat, yaitu menetapkan kebijakan. Setelah terkumpul kebijakan-kebijakan yang dinilai baik di agenda kebijakan, maka dinyatakanlah dan ditetapkan sebagai kebijakan yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sukirman akan menjelaskan lebih lanjut tentang menyusun kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah perumusan masalah. Kita ambil contoh 3 rumusan masalah yang akan ditindaklanjuti untuk menjadi sebuah kebijakan pendidikan. 1. Contohnya adanya sekat antar sekolah yang berada di kota dengan yang ada di daerah atau pedalaman, seperti sekolah unggulan atau sekolah favorit, seperti itu. Kedua, kurangnya jaminan terhadap tenaga pendidik honorer, khususnya honorer ya. Contoh seperti gaji yang tidak layak atau yang dibayar setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali, seperti itu. Dan yang ketiga, adanya kekurangan ilmu pengetahuan dari output atau dari para lulusan sekolah terhadap pendidikan agama Islam. Contohnya ketika dia sudah kuliah, ketika ditanya pertanyaan PAI yang dasar-dasar tidak tahu, seperti itu. Nah, dari 3 perumusan itu tidak semuanya diambil. Jadi pembuat kebijakan itu mengambil condongnya kemana nih? Saya ambil contoh ke yang nomor pertama, yaitu adanya sekat antar sekolah yang ada di kota dan di desa tentang sekolah favorit dan unggulan itu. Pemilihan tentang perumusan masalah apa yang akan diambil itu sudah termasuk ke dalam agenda kebijakan. Lalu dilanjutkan kepada pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Di dalam agenda kebijakan, nah ini ada 3 poinnya yang didapat untuk dipilih selanjutnya. Yang pertama, memperdayakan lembaga pendidikan khususnya sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan. Yang kedua, meningkatkan penguasaan pengembangan teknologi. Yang ketiga, melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Setelah itu, dari hasil pemilihan alternatif dipilihlah misalkan contohnya poin nomor 1, memberdayakan lembaga pendidikan khususnya sekolah di semua daerah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai di dalamnya. Dan yang terakhir adalah penetapan kebijakan. Bagaimana cara penetapan kebijakan ini? Yaitu proses untuk pembuatan mungkin secara hukum gitu ya, atau disusun dalam undang-undang kependidikan, seperti itu. Baik, kiranya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.